Hai semuanya, selamat datang di podcast MSDM bersama CR. Gimana nih kabarnya selama di rumah aja? Pasti udah pada bosen ya? Memang sih, COVID-19 ini tuh berdampak di semua aspek, terutama di aspek ekonomi. Kayak kita nih, yang berkecimpung di dunia perhotelan. Pasti tahu aspek apa aja yang terkena akibat COVID-19 ini. Otomatis, hotel-hotel jadi sepi, banyak pegawai dirumahkan, potong gaji, dan bahkan ada yang sampai di PHK. Dampaknya banyak banget ya. Pastinya para pemilik usaha, hotel ataupun perusahaan pada kebingungan cara mengatasi pandemi ini. Dan pada podcast kali ini, kita akan membahas seluk-beluk dampak dari pandemi COVID-19. Buat kalian yang lagi mendengarkan, stay tune ya. Yuk, langsung ke pembahasannya. Nah, sekarang kita open session buat Q&A ya. Aku udah rangkum nih beberapa pertanyaan dari netizen. Yuk, kita simak sama-sama. Pertanyaan yang pertama, di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana perbedaan jam kerja pada saat ini? Yuk kita dengarkan jawabannya sama-sama. Nah, pada dasarnya jam kerja di hotel itu sudah diberlakukan jam kerja work basis, yang mana karyawan bekerja sesuai shift yang sudah ditentukan. Karena melihat adanya pandemi saat ini, sehingga hotel harus bisa mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar agar tujuan dan target-target hotel bisa tercapai, sehingga karyawan harus tetap bekerja. Nah, oleh karena itu, hotel memberlakukan dua sistem kerja, yaitu work basis dan juga work from home. Untuk work basisnya sendiri dilakukan sesuai jadwal atau shift dari karyawan tersebut. Untuk work from home sendiri, tidak semua karyawan bisa melakukannya, hanya beberapa atau karyawan-karyawan tertentu saja. Misalnya, seperti manajer, itu bisa melakukan work from home. Untuk housekeeping, itu tidak bisa melakukan work from home karena menyiapkan kamar, membersihkan kamar, itu tidak bisa dari rumah atau melalui rumah. Jadi begitu. Pertanyaan kedua, bagaimana contoh penerapan work basis di hotel masa pandemi seperti ini? Yuk kita dengarkan jawabannya sama-sama. Lagi kepada kebijakan masing-masing hotel itu berbeda. So, yang pasti karyawan wajib untuk mematuhi protokol kesehatan dengan sering cuci tangan, memakai sanitizer, masker, dan pengecekan suhu tubuh. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat, sarankan untuk istirahat di rumah ya. Untuk karyawan yang melakukan kontak langsung dengan customer wajib untuk memakai APD yang lengkap. Hotel juga membatasi jumlah karyawan serta mengurangi jam kerja karyawan. Dan juga kemudian diharapkan adanya koordinasi yang baik antara manajer, supervisor, staf karyawan juga harus bertanggung jawab agar semua yang diharapkan oleh stakeholder dapat tercapai, yaitu hotel yang tamu inapi bersih, sehat, nyaman, aman. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari Novaldi. Yuk kita masuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, menyinggung sistem kerja, bagaimana penerapannya WFH di hotel? Tunggu apa lagi? Kita dengerin sama-sama jawabannya. Penerapan work from home intinya adalah pada komunikasi, karena komunikasi kita adalah online yang pastinya banyak kesalahpahaman. Bagaimana cara kita membangun komunikasi tersebut agar tidak ada miskomunikasi. Pemanfaatan teknologi yang ada secara maksimal, saling memotivasi antar anggota karyawan, antar anggota perusahaan, antar atasan dan bawahan, itu sangat penting. Dan lagi, semua itu harus didukung dengan adanya kerjasama yang semakin kuat dengan adanya work from home. Kita pasti berharap semua akan berakhir, pandemi akan berakhir, dan kita dapat bekerja, bersekolah, berkuliah kembali seperti sedia kala. Nah, setelah kita mendengarkan jawaban dari Bima, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan lain,
Apa sih yang dimaksud placement hotel? Kita dengarkan jawabannya sama-sama ya. Placement adalah kesempatan di mana biasanya dilakukan untuk pegawai baru. Ini adalah proses penentuan di mana nantinya pegawai baru tersebut akan ditempatkan dalam melakukan pekerjaannya. Namun tetap saja tidak menutup kemungkinan bahwasanya proses placement ini juga dilalui oleh pegawai yang lama. Biasanya perubahan penempatan dipengaruhi oleh performa dan juga kualitas kerja dari karyawan tersebut. Nah, pertanyaan keempat tadi baru aja tuh dijawab sama Bimo. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima, gimana caranya di tengah COVID-19 ini hotel tetap melaksanakan rekrutmen? Cukup berpikir juga ya pertanyaannya. Marilah kita dengarkan jawabannya. Itu adalah tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen pegawai baru di tengah kondisi pandemi. Tahapan yang pertama adalah pengisian formulir bela diri melalui aplikasi atau melalui Google Form. Yang kedua adalah tahapan pengisian seleksi. Tahapan ini dapat dilakukan video yang berisi skill atau keterampilan yang dimiliki oleh calon pegawai baru melalui aplikasi secara online. Yang ketiga adalah tahap wawancara. Nah, untuk tahap ini dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp atau melalui Zoom meeting. Nah, yang keempat adalah tahap tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan bukti foto melalui aplikasi. Yang selanjutnya adalah tahap pengumuman. Nah, untuk tahap pengumuman ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan nama-nama siapapun yang dapat diakses melalui situ. Cukup jelas kan jawaban dari pertanyaan kelima dari Nia? Sekarang kita masuk ke pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam nyambung nih sama pertanyaan kelima. Gimana proses rekrutmen karyawan di hotel itu sendiri? Mungkin kita bisa mendengarkan jawabannya seperti ini. Jadi gini, pertama, karyawan harus sesuai dengan kriteria yang hotel mau. Yang kedua, harus memiliki skill sesuai yang diinginkan. Seperti contoh, karyawan punya skill dalam membersihkan barang. Jadi, kita akan melakukan uji coba kepada karyawan dalam bentuk video yang dikirim melalui internet, ataupun seorang karyawan yang melamar sebagai akuntan. Sama seperti sebelumnya, melalui video kita akan cek bagaimana dia bisa menyelesaikan sebuah masalah di bidang akuntan tersebut. Gimana nih teman-teman? Jawaban dari Gilang cukup memuaskan kan? Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ketujuh, hal yang menarik, bagaimana langkah-langkah hotel untuk mencapai win-win solution? Ini nih jawabannya. Yang pertama, kamu harus tahu dulu apa tujuan kamu dan apa tujuan lawan. Terus, yang kedua, pertukaran apa yang dapat kamu lakukan? Apakah masing-masing memiliki sesuatu yang diinginkan dari pihak lainnya? Terus yang ketiga, jika kamu atau pihak lainnya tidak memperoleh apa yang diinginkan, kamu dapat membuat alternatif yang lain. Terus yang keempat, bagaimana hubungan kamu dengan pihak lain sebelumnya? Terus yang kelima, konsekuensi apa yang dapat kamu peroleh dari hasil kesepakatan bagi masing-masing pihak apabila hasilnya win-win atau win-lose. Terus yang keenam, kamu harus tahu di mana powernya, siapa yang mengontrol negosiasi dan keputusan akhir apa, karena ini salah satu yang paling penting. Nah, pertanyaan terakhir ini ditutup dengan jawaban dari Nisa. Gimana? Udah pada jelaskan semuanya? Kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah, walaupun di tengah pandemi COVID-19, aspek-aspek penting dalam kehidupan harus tetap berjalan, seperti sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Kita harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk tetap bisa menjalankan aktivitas dan menangani masalah di tengah pandemi ini. Kita juga harus terus mengasah pemikiran
pikiran kita sebagai manusia yang terus berinovasi untuk menemukan gagasan-gagasan dan ide baru agar tetap bisa melangkah dan menjalankan aktivitas di tengah tekanan pandemi ini. Nah teman-teman, di penghujung podcast kali ini, aku berharap semuanya bisa mengerti dan paham atas penjelasan kita tadi ya. Dan jangan lupa tetap patuhi peraturan pemerintah dan kita harus membiasakan diri dengan ke sistem new normal. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.